Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita jumpa lagi dalam suara pastoral, renungan singkat. Dan saya percaya, harapan saya, kita semua ada dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat. Saudara-saudari dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini tema kita, jangan menjadi batu sandungan. Saya akan membaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara, semua orang percaya tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab sebagai pekerja-pekerja Tuhan. Yang disebut pekerja Tuhan bukan hanya mereka yang mempunyai jabatan resmi di gereja. Ya, misalnya contoh pendeta, gembala, diaken, atau yang sudah terlibat di dalam pelayanan mimbar. Akan tetapi, semua orang yang mengaku dirinya sebagai orang percaya atau pengikut Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa tugas utama seorang pekerja Kristus adalah memberitakan kebenaran. Karena kita adalah pemberita kebenaran, maka kita pun tidak boleh main-main dengan kekristenan kita, saudara. Adalah mutlak bagi seorang pekerja Tuhan untuk memiliki sifat ilahi yang hidup, yang mencerminkan Kristus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2:6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperingatkan semua orang percaya, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Terdapat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi saudara, banyak kita jumpai orang Kristen yang justru bukan menjadi teladan yang baik yang ditunjukkan, sebaliknya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sering terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, fitnah, gosip, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang pekerja Tuhan harus mampu mengekang lidahnya, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Saudara, dikatakan hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 14 sampai 16. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau hidup kita sendiri tidak mampu menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa melayani jiwa-jiwa dan memberitakan kebenaran kepada orang lain? Ini menjadi satu pertanyaan, saudara, bagi kita semua. Jika seseorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, dikatakan ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, lewat renungan ini kiranya boleh menguatkan kita untuk kita tetap menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, dan bukan menjadi batu sandungan, saudara, sehingga orang tidak melihat adanya Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, mari hidup benar selagi masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan beri kepada kita, sisa-sisa hidup kita, kita benar-benar hidup untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Saya percaya penyertaan Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami telah mendengar renungan singkat, dan biarlah kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Oleh karenanya Tuhan, hamba serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau, agar kami boleh menjadi berkat. Berkati anak-anak Tuhan yang akan melakukan aktivitas hari ini, mereka yang bekerja, maupun mereka usaha yang mereka lakukan, pendidikan rumah tangga mereka. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.